Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Ibu. Apakah anak-anak hari ini semangat untuk belajar? Semangat, Ibu. Oke, bagus untuk anak-anak yang semangat. Semoga diberi kemudahan dalam belajar dan memahami pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai sumber energi. Coba sih Ibu tanya, apa yang kalian gunakan saat menyalakan lampu? Listrik. Oke, bagus. Listrik itu termasuk sumber energi atau bukan? Termasuk. Iya, bagus sekali. Karena kita akan belajar mengenai sumber energi. Nah, tujuan kita untuk belajar hari ini itu tentang sumber energi itu karena kan energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari ya. Tanpa energi, manusia itu tidak dapat bergerak, bekerja, belajar, memasang maupun menggunakan alat-alat elektronik lainnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sumber energi di sekitar kita. Apa sih energi itu? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Kita membutuhkan energi untuk bergerak, belajar, bermain, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, sumber energi sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat ditemukan di sekitar kita dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sumber energi. Ada beberapa contoh sumber energi, di antaranya matahari, air, angin, makanan, bahkan bahan bakar seperti minyak dan gas. Nah, pertama itu energi matahari. Matahari adalah sumber energi utama bagi bumi. Matahari memberikan cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan. Energi dari makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi dari makanan. Energi digunakan untuk bergerak, tumbuh, dan beraktivitas. Energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, dan alat elektronik lainnya yang digunakan untuk membantu kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara menghemat energi itu? Kita harus menghemat energi agar tidak cepat habis. Cara menghemat energi yaitu mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan mematikan alat listrik setelah dipakai. Coba Ibu mau tanya, Meta. Ya, Ibu. Coba sumber energi utama bagi kehidupan di bumi adalah Ibu, matahari. Oke, coba kita cek. Betul. Yeay. Oke, anak-anak, dari penjelasan tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, di sini ada tugas. Nanti tugasnya adalah kalian mengamati tugasnya adalah kalian mengamati berbagai jenis energi yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada energi makanan, matahari, tumbuhan, angin, dan sebutkan sumber-sumber, kelebihan dan kekurangan, dan contoh penggunaannya. Nanti setelah selesai, kalian presentasi ya. Ya, Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak, Ibu. Meta, apakah sudah paham mengenai tugasnya? Sudah, Ibu.
kelompok 2 yang mempresentasikan hasil lembar laporan kelompok kami. Yaitu yang pertama itu ada tabel analisis. Itu yang pertama jenis energi, kita gunakan itu energi matahari, sumbernya sinar matahari. Kelebihannya itu tidak akan habis dan ramah lingkungan pastinya. Kemudian kekurangannya bergantung pada cuaca. Contoh penggunaannya itu menjemur pakaian, dan panas surya. Kemudian ada energi air. Sumbernya itu dari aliran air sungai atau bendungan. Untuk kelebihannya dapat menghasilkan listrik dan tidak mencemari lingkungan. Kekurangannya itu membutuhkan banyak air. Contoh penggunaannya itu PLTA dan kincir angin. Kemudian itu energi listrik. Sumbernya itu dari pembangkit listrik. Kelebihannya itu mudah digunakan dan sangat praktis yang sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kekurangannya itu bisa padam dan berbahaya jika salah penggunaannya. Contoh penggunaannya itu lampu, televisi, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan sehingga benda dapat bergerak, bekerja, atau mengalami perubahan. Contoh energi di sekitar kita itu matahari untuk menjemur pakaian, yang sudah disebutkan tadi. Kemudian air untuk menggerakkan kincir angin, air untuk mengangkat kincir angin, makanan sebagai sumber tenaga untuk listrik untuk menyalakan lampu dan televisi. Oke, terus sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Fatia. Berani untuk berbicara di depan. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Sekarang dibuka bukunya di halaman 7. Baik, Ibu. Oke. Meta tolong dibacakan Meta di paragraf pertama. Lama mundur, Bu. Kelihatan, Bu. Belum. Ya. Nah, silakan Meta dibaca. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, bagus Meta. Fatia, silakan dibaca paragraf kedua. Kedua, sumber daya alam dapat diperbarui misalnya. Sumber daya alam kedua. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak bangsa Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya, apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Oke, bagus. Terima kasih Fatia. Coba Ibu sekarang tanya. Berdasarkan teks yang telah dibacakan tadi, ada berapa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang terbarukan, bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, kenapa sih energi itu sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia? Sangat penting karena kita tidak bisa, karena sangat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Oke anak-anak, berdasarkan teks yang telah dibacakan tadi, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu menganalisis apa saja sih gagasan pokok yang terdapat dalam teks tersebut dan informasi penting apa sih yang ada di dalam teks tersebut. Apakah paham tugasnya? Paham, Ibu. Oke. Itu IPS nanti ini ada
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Informasi penting, sumber daya alam berasal dari pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ikan dan laut. Padi dan jagung dari lahan subur serta gas, minyak, dan logam. Paragraf kedua, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, serta harus digunakan secara hemat. Oke, terima kasih Meta. Tepuk tangan untuk Meta. Oke, di sini gua akan bertanya kepada Amanda. Sumber daya alam tadi ada berapa? Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi Dua, Bu. apa saja? Terbarukan. Apa saja? Diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke. Selanjutnya, kalian ibu beri tugas untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa kalian, yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Baik, Bu. Mas Do ya. Ibu bagikan kertasnya. Setelah itu jika sudah selesai kalian kumpulkan ke ibu lagi. Oke, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan untuk dikumpul. Jadi anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai berbagai sumber energi matahari, angin, air, makanan, dan tumbuhan. Dan kita juga sudah belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Anak-anak, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian belajarnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat semangat. Semoga ilmu yang kalian dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya.